Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Zulfiana Aristiawan dengan NIM 25230022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai gaya kepemimpinan keinsinyuran. Dalam dunia teknik, seorang insinyur tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan pemimpin. Keberhasilan suatu proyek tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga bagaimana seorang pemimpin mampu mengarahkan, memotivasi, dan mengembangkan timnya. Apa sih itu kepemimpinan? Sebelum membahas gaya kepemimpinan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Menurut Peter G. Nordhaus, kepemimpinan adalah proses ketika seseorang mempengaruhi sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Ada 3 poin penting dalam definisi ini. Yang pertama adalah proses kepemimpinan bukan bakat yang dimiliki sejak lahir, melainkan kemampuan yang dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman. Yang kedua ada pengaruh. Seorang pemimpin mampu mempengaruhi orang lain bukan dengan paksaan, melainkan melalui komunikasi, motivasi, dan keteladanan. Yang ketiga ada konteks. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi tim dan tantangan yang dihadapi. Lalu ada 4 gaya kepemimpinan. Dalam dunia teknik terdapat 4 gaya kepemimpinan utama. Yang pertama ada transformational leadership, yaitu pemimpin yang menginspirasi agar tim mampu bekerja melebihi target melalui visi yang kuat. Yang kedua ada transaksional leadership, yaitu kepemimpinan yang berfokus pada pemberian penghargaan apabila target tercapai dan konteks apabila target tidak tercapai. Yang ketiga ada servant leadership, yaitu kepemimpinan yang mengutamakan pelayanan kepada anggota tim sehingga mereka dapat berkembang secara maksimal. Yang keempat ada adaptive leadership, yaitu pemimpin yang mampu membawa tim menghadapi perubahan dari tantangan baru dengan fleksibel. Keempat gaya ini memiliki kelebihan masing-masing dan dapat digunakan sesuai kebutuhan proyek. Lalu pada slide selanjutnya ada transformational leadership. Gaya pertama adalah transformational leadership. Pemimpin transformasional berusaha mengubah cara berpikir anggota tim sehingga mereka bekerja bukan hanya karena tugas, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama. Ada 4 komponen utama atau dikenal dengan the 4 Is. Yang pertama ada idealis influence, yaitu pemimpin menjadi teladan dengan memiliki integritas tinggi sehingga dipercaya oleh tim. Yang kedua ada inspirational motivation, yaitu kemampuan menyampaikan visi yang jelas sehingga anggota tim merasa termotivasi. Jadi inspirational motivation ini memotivasi anggota tim agar melakukan pekerjaan dengan senang hati atau tidak dengan paksaan. Yang ketiga ada intellectual stimulation, yaitu mendorong anggota tim berpikir kreatif, inovatif, dan berani mencari solusi. Yang keempat ada individualist consideration, yaitu memberikan perhatian kepada setiap anggota melalui mentoring
maupun coaching sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi pada individualis consideration yaitu memberikan perhatian kepada anggota tim. Contohnya adalah seorang manajer proyek membangun jembatan yang mengajak seluruh engineer memiliki visi membangun infrastruktur terbaik untuk generasi mendatang. Dengan visi tersebut, seluruh anggota tim menjadi lebih bersemangat dan mampu menyelesaikan proyek lebih cepat dari target. Gaya kepemimpinan ini sangat cocok digunakan pada proyek yang membutuhkan inovasi tinggi. Lalu ada dampak dari studi kasus. Transformational leadership menghasilkan tingkat kepuasan tim yang lebih tinggi dibandingkan gaya lain. Salah satu contoh nyata ada Elon Musk di Space dan Tesla. Beliau memiliki visi besar, yaitu menjadikan manusia sebagai spesialis multi-planet. Visi tersebut mampu menginspirasi ribuan engineer untuk bersikap keras mengembangkan teknologi roket yang dapat digunakan kembali atau reusable rocket. Lalu pada slide selanjutnya ada transaksional leadership. Berbeda dengan kepemimpinan transformasional, gaya ini menekankan kepada hubungan timbal balik antara pemimpin dan anggota. Ada 3 komponen utama. Yang pertama ada contingent reward, yaitu pemimpin memberikan penghargaan apabila target berhasil dicapai oleh anggota tim. Yang kedua ada management by exception aktif, yaitu pemimpin secara aktif mengawasi pekerjaan dan segera melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan. Ketiga ada manajemen by expression passive, yaitu pemimpin baru bertindak setelah masalah muncul. Gaya ini sangat efektif digunakan pada pekerjaan yang rutin, memiliki prosedur yang jelas, dan membentuk pengawasan ketat, misalnya pada proses produksi di pabrik. Lalu pada slide selanjutnya ada servant leadership. Gaya berikutnya adalah servant leadership. Konsep ini dikembangkan oleh Robert Greenleaf. Prinsip utamanya adalah pemimpin melayani terlebih dahulu sebelum memimpin. Jadi seorang pemimpin melayani anggota tim terlebih dahulu sebelum memimpin proyek atau tugas dari pemimpin. Seorang servant leadership mengutamakan kebutuhan anggota tim sehingga mereka dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan berkembang. Terdapat 10 karakteristik servant leadership, diantaranya mampu mendengarkan, memiliki empati, bertanggung jawab, mampu membangun komunitas, dan berkomitmen terhadap perkembangan anggota. Contohnya, penerapannya adalah seorang HSE manajer di perusahaan minyak dan gas yang memastikan seluruh kebutuhan keselamatan teknis telah terpenuhi sebelum bekerja dimulai. Jadi seorang HSE manajer harus memastikan anggota tim aman, nyaman, dan keselamatan kerjanya dipastikan aman. Lalu selanjutnya ada adaptive leadership. Gaya terakhir adalah adaptive leadership. Gaya ini diperkenalkan oleh Ronald Helfes. Adaptive leadership digunakan ketika organisasi menghadapi perubahan besar yang belum memiliki solusi pasti. Dalam slide ini dijelaskan perbedaan antara tantangan teknis dan tantangan adaptif. Tantangan teknis memiliki solusi yang sudah diketahui, misalnya
memperbaiki mesin berdasarkan buku manual. Sedangkan tantangan adaptif membutuhkan cara berpikir baru, misalnya mengintegrasikan teknologi artificial intelligence ke dalam sistem manufaktur yang sebelum masih konvensional. Jadi sebagai penutup, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Di sini disimpulkan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling baik untuk semua kondisi. Misalnya transformational leadership cocok untuk menciptakan inovasi, transaksional leadership efektif untuk pekerjaan yang terstruktur, servant leadership berfokus pada pengembangan anggota tim. Sedangkan adaptive leadership sangat diperlukan ketika menghadapi perubahan dan tantangan baru. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Fakih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.